Oke, teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Hasan Basri. Oke, di sini saya akan melanjutkan tips yang kedua, yaitu tips untuk belajar eh, JavaScript ya. Oke, kita langsung saja. Nah, di dalam tips untuk JavaScript kali ini saya tidak terlalu banyak ya yang akan saya bahas. Saya akan fokus pada pembahasan mengenai extension ESLint ya. Tentunya yang perlu teman-teman siapkan terlebih dahulu yaitu Visual Code ya, beserta Node.js-nya. Dan untuk instalasi keduanya kita sudah mempraktekannya pada tahap pertama tadi ya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke prakteknya. Oke, tahap selanjutnya saya akan memberikan tips untuk JavaScript ya teman-teman ya. Di dalam JavaScript saya tidak terlalu banyak memberikan tips. Saya akan memberikan tips dasarnya saja. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menginstal ESLint ya. Di mana ESLint itu adalah alat bantu yang berguna untuk memberitahu kita jika ada kesalahan dalam kode JavaScript ya. Ketika kita membuat sebuah kode JavaScript terus kita ada kesalahan, nanti dia akan memberitahu oh salahnya di mana kayak gitu. Tapi sebelum kita install ESLint itu ada beberapa konfigurasi yang perlu diatur ya. Tidak semudah seperti yang kita lakukan tadi ya, menginstal beberapa ekstensi seperti Prettier dan Live Preview dan lainnya. Nah, untuk menjalankan ESLint kita perlu memerlukan Node.js ya. Kita sudah menginstal Node.js, jadi kita bisa skip tahap tersebut ya. Selanjutnya kita bisa buka terminal kita. Nah, di sini teman-teman bisa memilih terminalnya mau menggunakan apa, PowerShell, Command Prompt dan lainnya. Di sini saya menggunakan Git Bash karena saya lebih nyaman menggunakan Git Bash. Kemudian teman-teman bisa jalankan perintah npm install ESLint save dev. Kita tunggu. Nah, setelah perintah tersebut berhasil berjalan, maka di sini akan bertambah package JSON, package log JSON dan folder node modul ya. Di sini isinya banyak ya. Oke, kita lanjut saja dulu. Selanjutnya kita instalasi ESLint-nya di dalam proyek kita ya. Yaitu dengan cara npx ESLint init. Nah, di sini akan ada beberapa pertanyaan ya. Apakah ESLint-nya akan digunakan untuk hanya mengecek sintak ataukah untuk mengecek perbaikannya juga. Kita bisa pilih menggunakan arah panah atas dan bawah ya. Kemudian kita bisa enter untuk memilihnya. Nah, di sini projectnya menggunakan apa, JavaScript, Common.js ataupun yang lainnya. Saya menggunakan JavaScript dulu ya. Selanjutnya di sini adakah frameworknya yang digunakan. Kita tidak menggunakan keduanya, kita tidak menggunakan React dan Vue. Nah, kita juga untuk tahap ini tidak menggunakan TypeScript ya. Nah, di sini ditanya jalan kodenya running berjalan menggunakan browser ataupun Node. Kita pakai browser. Nah, selanjutnya kita akan menginstalnya beberapa modul yang ada di ESLint ya.
Kita juga ditanya menggunakan package manajernya apa, kita gunakan npm. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, kita akan mempunyai sebuah file konfigurasi yaitu slinconfig.mjs ya. Nah, kita disarankan untuk menginstal Slin di setiap proyek ataupun project yang kita buat ya. Walaupun sebenarnya kita bisa menginstalnya secara global. Nah, kenapa ini disarankan? Karena mungkin setiap project kita ataupun project kita itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda nantinya. Makanya kita disarankan untuk per proyek kita install Slin ini ya, bukan secara global. Nah, kita akan coba bagaimana sih menggunakan Slin-nya. Itu pertama, misalkan kita buatkan sebuah file JavaScript, misalkan index.js. Nah, di sini misalkan kita buatkan fungsi untuk menghitung diskon ya, function hitung diskon, dimana parameternya ada harga dan diskonnya. Const total diskon dengan harga dikalikan dengan diskon dibagi 100 ya. Sehingga returnnya harga dikurangi dengan total diskon. Nah, ketika kita save filenya, seakan-akan kode kita tidak ada yang error ya, biasa aja, bisa seakan-akan kode kita berjalan dengan baik ya, tidak ada yang error. Nah, kita coba cek dengan Slin dengan cara npx slin file yang akan kita cek, kemudian kita running. Nah, di sini ada sebuah kesalahan di mana errornya adalah fungsi hitung diskon tidak pernah digunakan ya, didefinisikan tetapi tidak pernah digunakan. Coba kita gunakan, misalkan di sini hitung diskon 1000, misalkan diskonnya 100 ya. Kita save, kemudian kita coba cek lagi dengan Slin. Nah, di sini tidak ada error ya, tidak ada error, berarti kode kita sudah berjalan dengan baik ya, sesuai standar JavaScript-nya. Nah, instalasi Slin juga bisa kita integrasikan dengan Visual Code Studio kita ya, dengan cara menambahkannya di bagian extension. Kita cari Slin. Nah, di sini kita bisa install. Oke, setelah selesai kita bisa back ya ke, kita coba hilangkan lagi pemanggilan fungsinya. Di sini kita akan melihat bahwa kode kita ada merah-merahnya ya, mengindikasikan bahwa ini adalah error ya, sebuah fungsi tidak memenuhi standar, di mana fungsi itu didefinisikan tetapi tidak pernah digunakan.
Ini adalah salah satu fungsi penting ya, fungsi dasar ya, yang teman-teman perlu install. Dengan extension ini, kode teman-teman menjadi lebih standar ya, sesuai dengan aturan yang ada pada JavaScript ya. Oke, baik teman-teman. Untuk extension lainnya dalam JavaScript, teman-teman bisa lebih explore ya, seperti menggunakan Quokka dan lainnya ya.